Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 akan menjelaskan review jurnal dari suspensi oral sediaan rifampicin. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami yang berjumlah 10 orang beserta NPM-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Reza. Suspensi adalah dispersi kasar di mana fase internal terdispersi secara merata di seluruh fase eksternal. Fase internal yang terdiri dari partikel padat tidak terlarut yang memiliki kisaran ukuran tertentu yang dipertahankan secara seragam di seluruh pembawa suspensi dengan bantuan zat pensuspensi tunggal atau kombinasi. Fase eksternal umumnya berair dalam beberapa contoh, mungkin berupa cairan organik atau berminyak untuk penggunaan oral. Selanjutnya, ya, untuk latar belakang pengembangan zat aktifnya, pertama ada preformulasi rifampicin, di mana pemberiannya berupa serbuk hablur coklat merah, kelarutannya sangat sukar larut dalam air, mudah larut dalam kloroform, larut dalam etil asetat dan dalam metanol. pH-nya di antara 4,5 sampai 6,5 dan stabilitasnya dalam wadah tertutup rapat, terlindungi dari panas, lalu tidak tembus cahaya. Rifampicin dalam air dipengaruhi oleh pH dan temperatur. Inkompatibilitasnya yaitu dengan phenytoin, fenobarbital, karbamazepin, pil kontraseptik. Next. Untuk latar belakang pengembangan zat aktif ini, karena rifampicin merupakan obat antibiotik semi-sintetik dari hasil penggabungan amikolatosis rifamisinisa. Biasa digunakan untuk terapi infeksi Mycobacterium, mencakup tuberkulosis dan kista. Dasar pemilihan kekuatan sediaan ini dilihat dari kelarutan dan stabilitas, di mana kelarutannya ini sangat sukar larut dalam air, mudah larut dalam kloroform, larut dalam etil asetat, dan dalam metanol, sehingga dipilih sediaan suspensi. Lalu dilihat dari stabilitas rifampicinnya, di mana dalam keadaan kering, rifampicin ini stabil. Tetapi dengan adanya air, rifampicin ini menjadi tidak stabil, namun karena stabilitasnya dipengaruhi oleh pH dan temperatur, dapat disimpulkan rifampicin dibuat dalam bentuk suspensi oral. Untuk keuntungan bahan aktif yang dibuat suspensi ini, sediaannya ini ideal untuk pasien yang sulit menelan tablet dan kapsul. Lalu suspensi juga memiliki keuntungan karena kestabilannya lebih stabil dibanding bentuk larutan. Lalu tujuan khusus suspensi yaitu untuk tetap homogen pada satu periode, paling tidak waktu pengocokan dan penuangan sesuai dengan dosis yang dikehendaki. Kemudian ada formulasi kajian. Yang pertama itu ada rifampicin yang termasuk dalam zat aktif yang memiliki kegunaan sebagai antibiotik. Kemudian ada Twin 80 yang di sini berguna sebagai meningkatkan kelarutan. Kemudian ada natrium karbosil metilselulosa atau NaCMC yang berfungsi sebagai suspending agent. Kemudian ada karbomer 934 yang dimana berfungsi untuk meningkatkan viskositas. Kemudian ada natrium patiglikolat di mana di sini untuk melindungi kelembapan sufu yang dapat menyebabkan penggumpalan. Kemudian ada kumsatam yang di sini juga sebagai suspending agent yang relatif lebih baik untuk stabilitas fisik suspensi dengan range pH 3 sampai 12, konsentrasi pemakaian dengan range 0,05 sampai 0,5%. Kemudian ada sukrosa yang di sini berfungsi sebagai sweetening agent atau pemanis. Kemudian dilanjutkan dengan natrium metilparaben dan natrium propilparaben, digunakan sebagai antimikroba preparatif atau sebagai pengawet. Kemudian ada gliserin digunakan sebagai pelarut, agen pemanis, agen tonisitas, dan humectant. Kemudian ada asam sitrat sebagai pendapar menurut Farmakope 3 sebagai agen pengasam, antioksidan, agen penyangga, penambah rasa, dan pengawet. Kemudian sodium nitrat digunakan sebagai agen alkali, agen penyangga, agen pengungsi. Kemudian ada asam askorbat sebagai antioksidan, anti-aterogenik, imunmodulator, dan mencegah flu. Kemudian simetikon perasa berguna untuk menurunkan gas intramulen saluran cerna. Kemudian ada esen banana digunakan untuk memberikan perasa pisang agar lebih mudah diterima oleh pasien.
Kemudian air suling atau aquades digunakan sebagai pelarut pada sediaan ini dipilih karena paling aman untuk digunakan sebagai pelarut. Selanjutnya, kajian metode pembuatan sediaan. Ada evaluasi semua suspensi yang diformulasi. Yang pertama ada penentuan pH. Nilai pH secara konvensional mewakili keasaman atau alkalinitas larutan berair. Nilai pH suatu larutan ditentukan secara potensiometri dengan menggunakan elektroda gelas. Sebuah pH meter digital dibiarkan stabil, kemudian pH meter distandarisasi menggunakan tablet buffer. Formulasi suspensi ditetapkan dalam pH meter. Yang kedua ada penentuan berat per mili. Sebuah plat ditimbang labu volumetri 25 mili diambil dan suspensi oral ditambahkan sampai tanda. Volume bersih dicatat, kemudian ditimbang lalu volumetrik di atas untuk mengevaluasi berat per mili. Yang ketiga ada penentuan viskositas menggunakan profil viskometer. Viskometer dibiarkan stabil dan kesalahan nol diperiksa. Kemudian viskositas suspensi ditentukan menggunakan model LV spindle 3 pada kecepatan 60 rpm pada suhu 25 derajat Celcius. Yang keempat ada penentuan volume sedimentasi volume. Sedimentasi dicatat sebagai volume pengendapan akhir relatif terhadap volume total yang dinyatakan dalam persentase. Setelah didiamkan selama 10 hari, dalam beberapa kasus, partikel di bagian atas suspensi juga mengendap dan di sini volume bergabung diambil untuk volume akhir yang diselesaikan. Yang kelima, ada persentase kemudahan redispersibilitas. Suspensi yang disimpan dalam silinder pengukur dibalik hingga 180 derajat dan jumlah inversi yang diperlukan untuk mengembalikan suspensi homogen ditentukan satu inversi dianggap 100% redispersibilitas. Yang keenam ada karakter estetika. Hal ini dilakukan untuk kualitas, stabilitas, dan keanggunan produk yang lebih baik. Semua karakter estetika seperti bau, warna, rasa, dan daya tuang diperiksa secara menyeluruh. Selanjutnya yang ketujuh yaitu assay. Yang pertama itu ditimbang secara akurat sejumlah suspensi yang setara dengan 0,4 gram nifampisin, kemudian diencerkan dengan 500 ml etanol dan dikocok selama 15 menit. Setelah itu diencerkan 2 ml hingga 100 ml dengan buffer fosfat dengan pH 7,4. Selanjutnya diukur absorbansi larutan yang dihasilkan pada maksimum sekitar 475 nm dan dihitung kandungan nifampisin dengan mengambil 187 sebagai nilai A. 1% yaitu 1 cm pada maksimum sekitar 475 nm. Selanjutnya metode yang ke-8 yaitu studi mikrobiologi. Yang pertama, timbang secara akurat sejumlah suspensi yang setara dengan 0,4 rifampisin, lalu diencerkan dengan 500 ml etanol dan dikocok selama 15 menit. Kemudian diencerkan 2 ml hingga 100 ml dengan buffer fosfat dengan pH 7,4. Selanjutnya diukur absorbansi larutan yang dihasilkan pada maksimum sekitar 475 nm dan dihitung kandungan nifampisin dengan mengambil 187 sebagai nilai A dengan 1% sama dengan 1 cm pada maksimum sekitar 475 nm. Next. Selanjutnya yaitu analisis ukuran partikel. Suspensi dipasang pada slide dan bidang acak diperiksa secara mikroskopis menggunakan mikroskop. Kemudian diameter ekuivalen dihitung untuk setiap partikel dan total 100 partikel ditentukan ukurannya. Selanjutnya uji efikasi pengawet. Yang pertama dilakukan seperti yang dijelaskan dalam organisme uji IP yang digunakan. Candida albicans ATT 10231, Aspergillus niger ATCC 16404, Arcesericea coli ATCC 8739, P. Pseudomonas
aeruginosa ATCC 9025, Staphylococcus aureus ATCC 6538. Selanjutnya ada kandungan obat. Yang pertama, timbang secara akurat sejumlah suspensi dengan setara 0,4 gram rifampicin, lalu diencerkan dengan 500 ml etanol dan dikocok selama 15 menit. Selanjutnya, encerkan 2 ml hingga 100 ml dengan buffer fosfat dengan pH 7,4. Lalu diukur absorbansi larutan yang dihasilkan pada maksimum sekitar 475 nm dan dihitung kandungan rifampicin dengan mengambil 187 sebagai nilai A, yaitu 1% sama dengan 1 cm pada maksimum sekitar 475 nm. Selanjutnya itu studi stabilitas yang dipercepat. Yang pertama, sampel terkena 25 derajat Celcius, 40 derajat Celcius di dalam inkubator, dan pada suhu kamar pada suhu 31 derajat Celcius. Kemudian dianalisis pada interval 0, 1, 2, dan 3 bulan. Berbagai parameter seperti pH, WT per mili, pengukuran viskositas, volume sedimentasi, kemudahan redispersibility, karakteristik estetika, assay, evaluasi setiap 15 hari ukto 90 hari untuk kedua sampel disimpan pada suhu 25 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Selanjutnya dijelaskan oleh Dike. Kemudian di sini ada kajian hasil evaluasi, di mana kajian hasil evaluasi ini dari formula yang sudah dibuat, yaitu dari formula 1 sampai dengan 5. Yang ke-1 ada evaluasi fisikokimia. Evaluasi fisikokimia ini terdiri dari evaluasi pH, bobot per mili, viskositas, dan volume sedimentasi. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa dari masing-masing formula yang menunjukkan nilai yang berbeda-beda. Selanjutnya mengenai tabel volume sedimentasi sampel percobaan, di mana semakin besar konsentrasi partikel, semakin besar terjadinya endapan. Perhitungan volume sedimentasi ini berguna untuk mengetahui rasio pengendapan yang terjadi selama penyimpanan pada waktu tertentu. Pengujian volume sedimentasi suspensi yang baik memiliki harga kurang dari 1 atau lebih dari 1. Pada tabel pengamatan ini, volume sedimentasi terlihat bahwa formula 1 dan 5 menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 100, dan pada volume sedimentasi pada formula 1 dan 5 menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 1. Next. Selanjutnya mengenai uji mikrobiologis. Semua sampel percobaan menjadi sasaran evaluasi mikrobiologi seperti jumlah mikroba total, uji E. coli, dan uji salmonella setelah persiapan dan modifikasi yang dilakukan pada uji coba berikutnya. Hasil uji mikroba dari berbagai sampel uji suspensi disajikan pada tabel berikut ini, di mana pada sediaan suspensi ini digunakan bahan utama air yang merupakan pemicu utama adanya mikroorganisme yang tumbuh karena air merupakan habitat hidup dari mikroorganisme yang baik. Hal ini yang mendorong produsen obat setiap sediaan oral suspensi menggunakan pengawet atau zat antimikroba pada produknya. Dilihat dari data pengamatan formula 1 sampai 5, terlihat bahwa sebagian besar hasilnya negatif, karena adanya bahan yang digunakan sebagai antimikroba yang dapat mencegah tumbuhnya mikroba, yaitu penggunaan bahan pengawet natrium metil paraben. Next. Selanjutnya mengenai karakteristik estetika. Terdapat banyak pertimbangan dalam pengembangan dan pembuatan suatu suspensi yang baik, di samping khasiat terapeutik, kestabilan, dan pastinya bentuk estetik dari sediaan juga menjadi sebuah pertimbangan. Sifat suspensi yang diinginkan diantaranya adalah sediaan suspensi yang dibuat dapat mengendap secara lambat dan harus rata kembali saat dikocok. Karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensi tetap konstan untuk penyimpanan waktu yang lama, dan suspensi harus bisa dituang dari wadah dengan cepat dan homogen. Karakteristik sediaan seperti penampilan, bau, rasa, daya tuang itu diamati untuk 5 formulasi.
Karakter estetika dari berbagai sampel uji suspensi terlihat pada tabel berikut ini. Terlihat dari tabel pengamatan karakter estetika, formula 1, 2, 3, dan 5 menghasilkan karakteristik yang memuaskan, sedangkan pada formula 4 memiliki karakteristik daya tuang yang buruk. Itu berarti untuk formula 4 dapat dikatakan menghasilkan sediaan suspensi dengan karakteristik yang buruk, sedangkan untuk formula yang lain menghasilkan karakteristik sediaan suspensi yang baik. Faktor yang membuat karakteristik formula 4 menjadi buruk bisa terjadi karena ukuran partikel, kekentalan, bahan yang digunakan, dan lain-lain. Next. Selanjutnya mengenai formula optimum merujuk pada jurnal yang kita gunakan, evaluasi suspensi oral rifampicin terpilih. Formula 5 yang dipilih menjadi hasil yang terbaik karena adanya salah satu faktor dari penambahan gom santan yang dapat membentuk struktur jala, di mana pada setiap ujung jala terperangkap partikel yang terdispersi. Sampel percobaan yang memuaskan yaitu F5 dijadikan sasaran analisis lebih lanjut seperti analisis ukuran partikel, pengujian, uji kemanjuran pengawet, dan studi stabilitas yang dipercepat. Yang pertama mengenai analisis ukuran partikel. Suspensi dievaluasi untuk analisis ukuran partikel dengan teknik mikroskopis. Itu dilakukan segera setelah persiapan suspensi. Hasil analisis ukuran partikel suspensi terdapat pada tabel yang telah disajikan. Disimpulkan bahwa partikel maksimum itu berada pada kisaran 20 sampai 60 mikron. Itu berarti kita hanya memakai di rentang 20 sampai 60, di mana ukuran partikel ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Ukuran partikel erat hubungannya dengan luas penampang partikel dari cairan suspensi itu. Semakin besar ukuran partikel, maka semakin kecil luas penampangnya. Next. Kemudian yang kedua ada kandungan obat. Evaluasi kandungan obat ini termasuk ke dalam evaluasi kimia yang dimana tujuannya untuk memastikan apakah jumlah obat dalam sediaan sudah sesuai dengan rentang yang dipersyaratkan, di mana ini dilakukan dengan metode analisis kuantitatif. Analisis ini dilakukan sebanyak 2 kali yang bertujuan untuk sebagai perbandingan dari hasil 1 dan 2. Berdasarkan pada tabel ini dapat dilihat bahwa kadar dari obat rifampicin ini sudah berada dalam. Kemudian yang ketiga ada uji khasiat pengawet. Evaluasi uji khasiat pengawet ini termasuk ke dalam evaluasi biologi, yang dimana prinsipnya yaitu untuk melihat efektivitas atau kemampuan pengawet dalam suatu sediaan untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang secara sengaja dipaparkan ke dalam sediaan. Uji ini dilakukan dengan metode farmakope India. Diujikan dengan mikroba yang digunakan, yaitu ada dari kelompok bakteri gram positif dan negatif. Pada Candida albicans ini termasuk ke dalam bakteri gram positif, Aspergillus niger termasuk ke dalam bakteri gram positif, Escherichia coli termasuk ke dalam bakteri gram negatif, Pseudomonas aeruginosa termasuk ke dalam gram negatif, dan Staphylococcus aureus termasuk ke dalam bakteri gram positif. Mengingat bahwa bahan pengawet yang digunakan yaitu kombinasi antara sodium metilparaben dan sodium propilparaben, di mana kombinasi ini bertujuan untuk meningkatkan atau memperluas spektrum antimikroba. Pada tabel ini dapat diamati bahwa setelah hari ke-7, 14, 21, dan 28 hari, menunjukkan bahwa pengawet yang digunakan pada sediaan efektif pada semua mikroorganisme yang diuji. Terlihat jelas pada hari ke-28, di mana mikroorganisme menunjukkan hasil 0. Selanjutnya mengenai studi stabilitas yang dipercepat. Studi stabilitas suspensi dilakukan untuk menilai stabilitas persiapan selama umur simpan. Parameter seperti pH, berat per mili, asai, viskositas, volume sedimentasi, analisis ukuran partikel, persentase kemudahan pakai, dan karakter estetika dievaluasi setiap 15 hari sampai 45 hari. Sampel disimpan pada
suhu kamar 25 derajat Celcius dan pada suhu 40 derajat Celcius di dalam inkubator. Yang pertama mengenai pH, diperiksa pada awal dan setelah 15 hari. Semua pengamatan selama 1, 2, dan 3 bulan ditunjukkan pada tabel berikut. Dilihat bahwa pada tabel pengamatan tidak ada perubahan yang signifikan selama periode pengamatan. Obat biasanya stabil pada pH 4-8, dengan adanya penambahan bahan yang bersifat asam atau basa dapat menyebabkan penguraian larutan obat menjadi dipercepat dan menyebabkan obat menjadi tidak stabil. Next. Selanjutnya ada pengujian berat per mili, di mana evaluasi ini termasuk ke dalam evaluasi fisika. Evaluasi ini dilakukan pada hari pertama dan juga selanjutnya sampai bulan ketiga. Dilakukan pada berbagai suhu. Dapat dilihat pada tabel ini bahwa massa jenis suspensi yang dihasilkan yaitu lebih dari 1 GMS. Hal ini menandakan bahwa sediaan sudah memenuhi syarat. Karena pada sediaan yang dibuat ini pembawa yang digunakan berupa air, maka massa jenis yang dihasilkan umumnya lebih besar daripada massa jenis pembawanya. Adanya penurunan pada suhu 31 derajat di bulan kedua. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketidakseragaman distribusi pada tidak ada ketidakseragaman distribusi bahan penyusun suspensi. Kemudian yang ketiga ada pengujian kadar logam, di mana keberadaan logam apabila kandungannya melebihi ambang batas yang ditentukan. Tapi pada tabel berikut ini tidak ada perubahan yang signifikan selama periode pengamatan. Ya, selanjutnya adalah viskositas. Viskositas ini diperiksa pada awal dan setelah 30 hari. Semua data yang diamati selama 1, 2, dan 3 bulan ini menunjukkan tidak terjadinya perubahan yang sangat signifikan selama periode pengamatan. Lalu selanjutnya ada volume sedimentasi. Volume sedimentasi diperiksa pada suhu 25 derajat, 31 derajat, dan 40 derajat Celcius selama 3 bulan. Semua data yang diamati ini menunjukkan tidak terjadi perubahan yang signifikan selama periode pengamatan. Bisa dilihat dari tabel. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada analisis ukuran partikel. Analisis ukuran partikel diperiksa pada awal dan setelah 3 bulan pada suhu kamar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Semua data yang diamati menunjukkan bahwa partikel maksimum berada pada ukuran kisaran 20 hingga 60 mikron. Selama studi stabilitas ini, tidak terjadi pertumbuhan kristal dalam ukuran partikel. Selanjutnya, presentase kemudahan redispersibilitas. Presentase kemudahan redispersibilitas ini diamati selama 15 hari dan kemudian 30 hari untuk batch stabilitas. Nilai yang ditunjukkan pada tabel ini menunjukkan bahwa formulasi menunjukkan redispersibilitas yaitu 100%. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah karakter estetika. Semua data ini diamati selama 1, 2, dan hingga 3 bulan. Pada tabel ini tidak terjadi perubahan yang sangat signifikan selama periode pengamatan. Baik, dari review yang kita lakukan dapat disimpulkan berdasarkan studi stabilitas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan pH, bobot jenis, kadar, viskositas, volume sedimentasi, kemampuan redispersi, dan analisis partikel. Pengawet yang ditambahkan di dalam sediaan mampu bekerja efektif melawan mikroorganisme. Oleh karena itu, suspensi formula nomor 5 dipilih sebagai suspensi yang stabil, seragam, berperisa baik, dan mudah diredispersi.
Baik, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.